Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar membuat database atau basis data menggunakan Microsoft Access. Nanti kita juga coba buat query sederhana untuk aksesnya, yaitu untuk membuat data baru dan juga menyimpan data. Langsung aja dibuka Access, kita Microsoft Access, pilih blank database. Kita akan membuat basis data akademik misal. Lalu create. Dalam basis data akademik itu ada entitas yang disimpan ya. Macam-macam entitasnya, bisa mahasiswa, kemudian dosen, karyawan, dan seterusnya. Entitas dalam database akademik itu hal atau objek, bisa juga orang yang ada di lingkungan akademik. Saya buat satu contoh, yaitu entitas mahasiswa nanti akan menjadi tabel di database. Entitas itu menjadi tabel. Mahasiswa itu dia punya data berupa apa saja. Yang pertama ada name pastinya, kemudian dia juga punya nama, kemudian ini nilai-nilainya, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Dan di bagian data type ini ada tipe datanya. Untuk nomor pastikan dia number. Name juga saya buat number. Nama, kalau nama itu long text biar bisa nama yang panjang. Kemudian nilai tugas ini saya buat number, UTS juga number, UAS juga number. Setelah ini klik kanan di tabel 1 lalu save. Kasih nama mahasiswa gitu, coba mahasiswa atau nilai mahasiswa. Nah, ini ada keterangan there is no primary key defined. Primary key itu kunci utama. Jadi kunci utama itu sifatnya unik, tidak bisa ditiru, tidak bisa di duplikat. Jadi itu untuk menghindari data ganda. Kunci utama di sini saya buat nomor. Klik di bagian nomor lalu primary key. Nah, ada lambangnya kunci. Dia sudah menjadi kunci utama. Jadi ketika ada nomor 1 diisi, maka ada ngisi lagi nomor 1 dia tidak bisa. Atau kalau mau lebih simpel ya, di akademik hal yang memang tidak bisa ditiru adalah NIM. Kan nggak mungkin dalam akademik NIM-nya sama. Jadi NIM-nya kita buat primary key yang nomornya di apa saja, nomor itu tadi mau dibuat nomor urut tapi nggak jadi. Begini saja, NIM, nama, tugas, UTS, UAS. Jadi ketika sudah dibuat NIM, nanti NIM-nya tidak akan ada yang sama, unik semua. Itu fungsi dari primary key. Kemudian klik kanan, save nilai mahasiswa. Oke ya, ini menjadi nilai mahasiswa. Lalu close. Lalu saya akan membuat query. Query itu seperti rumusnya atau perintahnya. Pilih create, lalu query design, pilih nilai mahasiswa, add. Kemudian di sini pilih masukkan
data-data yang dibuat di tabel nilai mahasiswa. Ada NIM, ada nama, ada tugas, ada UTS, ada UAS. NIM, nama, tugas, UTS, UAS. Saya mau menambahkan satu kolom lagi, yaitu rata-rata. Rata-rata di sini ada rumusnya. Rata-rata itu nanti rata-rata dari nilai tugas, UTS, dan UAS. Maka rumusnya kurung buka, lalu kurung siku buka, ketik tugas, kemudian kurung siku tutup, plus kurung siku buka, UTS, kurung siku tutup, plus kurung siku buka, UAS, kurung siku tutup, lalu kurung tutup bagi 3. Coba disimpan, kalau rumusnya benar disimpan langsung lancar. Query nilai, key nilai, kita bisa tutup lagi. Kemudian di query nilai, klik di query nilai atau queriesnya itu, lalu create, lalu form. Nah, di sini membentuk sebuah form untuk menginput data atau memasukkan data. Kita atur biar rapi, karena kalau diatur ini dia ngikut. Namanya NIM kan kolomnya tidak selebar itu ya, bisa lebih dipersempit. Nah, itu namanya ikut, tugasnya ikut, dan semuanya ikut. Biar nggak ikut, klik di pojok kiri ini. Ketika sudah terpilih semua, klik kanan, lalu layout, dan remove layout. Maka nanti bisa satu-satu. Nah, untuk nama dia lebih panjang. Nilai tugas kecil tidak apa-apa, rata-rata tidak apa-apa. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan menambahkan tombol untuk menyimpan dan membuat data baru. Klik kanan, pilih Design View. Kita buat lebih ke bawah. Lalu di sini pilih Design, lalu Button. Kita buat kotak, kita pilih kategorinya record, kemudian save record untuk menyimpan data. Next, lalu di bagian teks pilih simpan. Next, lalu finish. Maka akan terbentuk sebuah tombol untuk menyimpan data. Bisa diatur-atur agar lebih presisi. Kemudian saya membuat tombol lagi, yaitu untuk membuat data baru. Record operation, add new record, next, baru, next, lalu finish. Ini untuk membuat data baru atau menyimpan data baru. Setelah itu kita klik kanan, lalu form view, kita lihat. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita tes, kita ketik NIM 1 misal, lalu namanya Agus, nilainya 70, 80, 90. Nah, dia langsung otomatis rata-ratanya merata-rata dari 3 nilai ini, lalu simpan.
buat baru, saya membuat lagi NIM 1, nama Susilo, nilai 70, 90, 80. Saya mau nyimpan. Nah, ada keterangan. The change you requested to the table were not successfully because create duplicate value. Nah, ini fungsinya primary key tadi. Di awal saya sudah menyimpan NIM 1, kemudian saya menyimpan, lalu yang kedua saya menuliskan NIM 1 lagi. Ketika saya klik simpan, dia tidak mau karena ada NIM yang sama. Itu fungsinya primary key. Tidak boleh ada data yang sama, menghindari duplikat. Saya ganti 2, lalu simpan. Nah, berhasil. Kita lihat di nilai mahasiswa. Nah, di sini muncul datanya. Tadi yang saya masukkan NIM-nya 1, 2. Kita tutup dulu semuanya. Save. Form name. Kita kasih form nilai. Kasih nama formnya. Di sini ada form nilai. Lalu setelah itu kita membuat report. Ya, ini report itu laporan ya, laporan dari data yang kita masukkan. Agar tidak terlalu lebar, ini bisa diatur. Klik kanan report view. Nah, tampilannya seperti ini. Ada footer ya. Nah, print preview. Ini adalah form nilai, laporan form nilai. Ketika ini 2 apa? 2 di bawah itu apa? Kita lihat dulu di design view ya. Oh, ini ada apa ini? Count. Kita lihat lagi report view ya, dia kayak ngitung jumlah datanya. Biar lebih rapi dihapus juga bisa. Design view apa saja. Lalu report view. Nah, seperti ini saja. Tapi NIM-nya jadi hilang. Nah, kita undo dulu. Oh, tidak bisa undo. Nah, ini bisa undo. NIM-nya biar enggak hilang. Di sini biar ada saja, tidak apa-apa. Jumlah data. Kita lihat lagi, sebaiknya dihapus saja. Nah, dihapus saja tidak apa-apa. NIM-nya masih ada, nama ada. Coba kita isi lagi, apakah bisa muncul di sini? Kalau betul berarti bisa muncul ya caranya. 1, 2, 3 ya, nama, nilai 78, 90, 85, simpan. Oke. Nomor 4 Budi 90, 98, 78, simpan. Kita lihat hasilnya dulu ya, apakah tersimpan. Oh, Budi, dia mengganti nama ya. Tadi belum dipencet baru. Kita simpan dulu aja, save as. No, tidak jadi, kita simpan. Jadi tadi belum diklik baru, jadi nama Budi menggeser malah. Nah, untuk menyimpan klik baru. Nah, lalu NIM 5.
Susilo 89, 80, 87. Simpan. Lalu baru. NIM-nya 6. Untuk NIM ini contoh saja ya. NIM tentunya banyak digit. Ini biar simpel aja. Ketik 1 angka. Lalu nama Susi 99, 78, 80. Simpan. Baru. Nah, kita lihat di nilai mahasiswa. Close all dulu, buka lagi. Nah, sudah muncul Susilo Budi, Susilo Susi. Untuk nama karena tidak primary key dia bisa sama nih. Sudah membuat Susilo, membuat Susilo lagi boleh sama. Tapi untuk NIM karena primary key dia tidak boleh sama. Lihat tampilan laporannya, report. Nah, ini sudah muncul. Klik kanan, report view. Rata-ratanya karena ada koma-komanya kita geser biar terlihat di report. Kita geser lagi, kurang besar ini. Geser sampai pas. Nah kelihatan tuh. Report view. Nah, ini baru kelihatan. Jadi itu tadi membuat database. Ini bisa disimpan. Laporan atau report. Laporan nilai. Oke, ini muncul. Kita buat form baru nomor 10. Ada nama siapa nih nama nih? Conan misal. Nilai tugas 76, 90, 80. Oke, simpan. NIM 11. Nama itu bawah 90, 89, 78. Simpan. Lihat di laporan nilai. Nah, ini ada Conan. Itu gawanya mana nih? Buka lagi. Nah, muncul itu gawa. Sampai sini bisa dipahami membuat database. Tadi kita membuat tabel dulu. Di tabel ada tipe datanya. Untuk yang nomor ya number, kalau teks panjang long text. Kemudian query itu untuk membuat rumusnya tadi. Ada rumus rata-ratanya di sana. Nah, ini itu query. Lalu yang form untuk membuat tampilan input. Tadi ada tambah button ya, simpan dan baru. Di bagian desain. Nah, desainnya ada button nih. Kalau mau nambahin di bagian desain view. Nah, desain. Nah, di sini ada button. Kemudian ada laporan nilai untuk melihat laporan secara keseluruhan. Semoga dipahami, bisa diulang-ulang untuk memahami lebih menyeluruh jika kurang paham, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.